Dulu fun fact, aku gak mau jadi ketua OSIS. Gak mau? Gak mau. Nah, terus? Hai guys, kembali lagi bersama aku Amira yang akan membawahi podcast luar kelas. Wow. Nah, podcast luar kelas ini ya merupakan salah satu programnya dari Bipro. Kamu tahu nggak Bipro itu apa, Sel? Ya masa nggak tahu sih? Siapa yang nggak tahu Bipro di sini? Oke, jadi buat kalian yang nggak tahu nih Bipro itu apa? Nah, Bipro ini adalah salah satu komunitas yang mana komunitasnya ini menggerakkan 3 ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Malang. Ada apa aja tuh? Yang pertama itu ada BIOP atau ekstrakurikuler yang bergerak di bidang broadcasting. Yang kedua itu ada IC Team atau ekstrakurikuler yang bergerak di bidang IT nih. Dan yang selanjutnya adalah BPers atau bisa dibilang ekskul jurnalistik. Wah, keren banget ya Sel ya. Bisa menggabungkan 3 ekstrakurikuler dan menjadikan suatu program yang tentunya sangat dinanti-nanti oleh pejuang Bawi Karsu nih tentunya. Dan kali ini aku gak sendirian ya guys, karena aku ditemenin oleh Selda. Hai. Seorang ketua OSIS di SMA Negeri 3 Malang nih. Beri tepuk tangan dulu dong buat Selda. Oke, hai Selda. Halo. Thank you. Gimana nih kabarnya Selda, sehat apa enggak nih? Sehat, alhamdulillah. Makanya saya bisa hadir di sini ya karena alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Ya alhamdulillah ya. Ini kan kita masuk bulan Ramadan ya Sel ya. Kesibukannya Selda nih apa nih? Kalau kesibukannya saat-saat ini mungkin apa ya? Mungkin lebih ke karena habis ini kan ada FLS juga. Jadi emang harus nyiapin FLS juga. Terus karena habis ini kita ada program kerja yang akan coming soon. Jadi emang kita harus sudah siap-siap dari sekarang. Jadi nantikan. Aku gak bisa ngomong sekarang nih namanya. Tapi nanti masih banyak yang bisa disampaikan dan dicek di OSPK Bawi Karsu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya Sel ya terkait kamu nih, tentunya kita bakal masuk ke segmen ngobrol sana sini. Oke Sel, kamu kan terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 3 Malang nih ya Sel ya. Tentunya menjadi ketua OSIS tuh bebannya tuh gak mudah gitu, berat gitu. Tapi kalau dari kamu sendiri gimana sih rasanya terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 3 Malang nih ya? Gimana sih perasaannya? Kalau soal perasaan mungkin lebih karena udah menjabat mulai dari Januari kemarin. Jadi emang kayak udah banyak fase-fase awal-awal yang kayak mulai apa ya, ada yang datang dari luar yang kayak ekspektasinya awalnya mungkin ya mungkin nanti beratnya yang rangkul anak-anaknya di bawahnya. Tapi ternyata banyak hal lebih dari itu yang harus ditanggung kalau misalnya kami jadi ketua OSIS. Nah mungkin kalau misalnya di OSPK Bawi Karsu ini karena banyak sekali program kerja lebih karena itu. Dan juga di sini kan aku berminat banyak sekali di ekskul kesenian yang ada di Semanti ini. Jadi kayak aku juga masih mau mengimbangi dan have fun di kesenian gitu loh. Jadi itu yang menurutku rada berat kalau waktu jadi ketua OSIS. Tapi rasanya, feel-nya itu pasti happy karena kan makin banyak kenal-kenalan yang aku dapat nih waktu jadi ketua OSIS, mulai dari teman-teman di Semanti, mulai dari pihak eksternal, semuanya tuh banyak yang aku dapetin, banyak hal yang baik-baik juga yang dapetin, kayak mulai dari kenal guru. Jadi guru itu banyak sekali ngasih advice aku waktu jadi ketua OSIS. Kan awalnya kayak siapa sih Selda gitu, gak ada yang tahu. Tapi mungkin karena ketua OSIS ini jadi banyak sekali hal-hal yang ingin mereka bicarakan ke aku dan itu yang bikin aku happy sih. Oke. Tapi kan kamu jadi ketua OSIS tuh pastinya perlu dukungan dong dari orang sekitar. Kalau respon dari orang tua kamu nih setelah kamu dipilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 3 Malang tuh gimana nih respon pertamanya? Kalau respon pertama sebenarnya mereka tuh udah ngikutin dari awal karena emang orang tua sangat mendukung di bidang ini. Kecuali memang awal-awal karena kan ketua OSIS dulu tuh ada kayak semacam seleksi gitu ya. Jadi emang ada perlu persetujuan orang tua kalau misalnya mau daftar jadi ketua OSIS. Sebenarnya ada seleksinya, semuanya harus daftar. Tapi dulu itu ada persetujuannya. Nah papa itu tuh awalnya tuh gak mau nanda tanganin. Nah kenapa tuh? Karena takut aku gampang sakit gitu loh. Karena emang tahu kan ya beratnya nanti bakal banyak kesibukan. Nah takutnya kayak udahlah cukup di kelas 11 ini fokus belajar segala macam. Nah tapi mama itu sangat kayak ya sayang pak, masa kalau misalnya ada kesempatan ya langsung aja lah. Nah akhirnya
papa juga ngalah sebenarnya nggak yang nggak banget, tapi kayak oh ya udah kalau misalnya emang mau diusahain silahkan. Nah ternyata memang waktu seiringnya berjalan papa mama itu sangat mendukung. Jadi setiap aku misalnya megang event atau apapun itu mereka sangat selalu datang ke sekolah, malah kayak malam-malam itu nemenin. Kalau misalnya kan biasanya siapin event kayak jam 3 pagi, nah itu beneran dijemput jam 3 pagi ditemenin di sekolah gitu loh, Jam 3 saking pagi. Ngapain aja tuh Sel? ya kan persiapan event H-1 Oke. biasa. Nah oleh karena itu kayak wah waktu mau jadi ketua OSIS mereka kayak ya aman-aman aja sampai akhirnya kepilih jadi ketua OSIS tuh mereka pagi-pagi udah kayak mama papa doain ya semoga sukses, kan ada debat-debat juga tuh ya kan. Jadi kayak memang mereka sangat support sih, Ya, alhamdulillah. aku ngeliat banget sih debatnya tuh bener-bener yang sangat wah banget. Aku juga dibingung nih ketua OSISnya yang mana nih gitu. Tapi nih Sel, sorry nih ya aku tanya, kamu tuh anak berapa sih dari berapa bersaudara gitu? Oke, kalau anak tebakanmu aku anak pertama anak terakhir. Kayaknya nih ya anak pertama. Soalnya kamu tuh kayak dewasa banget gitu loh pemikirannya gitu. Banyak yang bilang gitu tapi aku anak terakhir kebetulan. Karena berapa memang bersaudara? paling kecil. Jadi kita bertiga bersaudara. Nah aku sama yang kakakku yang pertama itu beda 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Jadi emang jauh banget. Nah makanya itu walaupun aku anak terakhir tapi aku gak ngerasain yang bener-bener deket sama kakakku dan dimanjain SAD gitu loh. Jadi emang ya gak pernah tuh ngerasain ya enaknya ragil itu gak pernah. Karena kakakku aku umur ya masuk SMP mereka udah kerja. Jadi kayak oh ya udah kayak ya nggak pernah ngerasain lah dimanja-manjanya sama kakak gitu, nggak pernah. Jadi makanya kalau misalnya dikira anak pertama juga bisa karena ya jauhnya umurnya tadi itu. Gitu. Oke, tapi kalau kamu tuh lebih deket dengan mama atau papa kamu nih? Oh deket ya, mungkin sama mama karena banyak sekali ngobrol-ngobrol juga kalau sama mama. Nah kebetulan itu baru aku SMA, ini fun fact ya. Jadi SMA kelas 1 itu kelas 2 itu aku baru pindah ke kamar sendiri. Sebenarnya aku sampai kelas SMA kelas 1 itu masih tidur sama mamaku. Nah karena itu aku sebelum tidur tuh pasti cerita. Nah waktu aku jadi ketua OSIS ini kan pulangnya pagi-pagi terus. Nah aku gak enak nih kalau misalnya aku harus balik ke kamar mamaku karena kan pasti beliau udah tidur. Nah akhirnya diem-diem nih aku langsung ke kamar, terus kayak ya ke kamar sendiri lah, bikin kamar sendiri. Karena dulu emang gak dibolehin, bukan karena aku gak mau tapi emang gak dibolehin sama mama kalau misalnya aku harus pisah kamar gitu loh. Oh berarti deket banget ya, solid banget. Tapi nih Sel ya, kamu tuh dikenal banget nih sama anak Semanti sebagai ketua OSIS yang cantik, yang berprestasi dan juga tentunya tuh multi talent nih. Nah tapi nih kamu ada kesibukan selain organisasi itu gak sih sama kegiatan-kegiatan kamu kayak hobi kamu gitu? Kalau misalnya tentang hobi, karena memang waktu kelas 10 dulu ini agak FOMO dikit ya, karena dulu waktu awal kelas 10 itu banyak banget ekskul yang aku ikutin. Apa ya, teater, choir, terus apa ya, nari, terus ikut juga apa itu Olimat kalau nggak salah. Nah itu tuh karena emang aku suka semuanya gitu loh, karena aku emang kayak suka di bidang seni ya? Suka semuanya. Jadi kayak bener-bener dulu kelas 10 apa-apa kayak Garka juga ikut, ini ikut. Jadi kayak sebenarnya hobiku itu lebih ke kayak pengen ngembangin bakat-bakat. Kan dulu SMP aku juga nggak pernah nari, aku dulu SMP juga nyanyi juga nggak pernah. Makanya waktu SMA ini bener-bener yang kayak ya FOMO-FOMOin keluarin semua lah gitu. Tapi jujur aku tuh pertama lihat kamu nari tradisi tuh waktu itu nggak salah ya, waktu Garka Basu yang waktu dipegang angkatan kita ya. Oh iya yang iya di-thread. iya. Sama waktu itu Selda itu sempat tampil di dance kelas. Dan itu keren banget loh Sel. Itu gila, sumpah itu pecah banget. Waktu itu juara 1 ya. Ya alhamdulillah ya juara 1. Dan aku paling kaget itu adalah ketika kamu kemarin Garka Basu kemarin tuh kamu nyanyi. Sumpah itu kita banyak yang kaget itu loh. Aku pertama kali itu nyanyi di depan orang itu waktu kemarin Garka kemarin barusan banget. Cuma bingung aja, kamu tuh sebenarnya ngasah banget kamu di situ nggak sih? Kok tiba-tiba bisa muncul tuh bagus gitu. Yang nyanyi. Oh kalau yang nyanyi itu seleksi itu aku baru belajar sama, kan aku duet nih jadi nggak sendiri, aku sama Kika emang kebetulan. Nah aku sama Kika itu latihan itu hamin jam sebelum seleksi. Nah kok ya hamin jam. Nah kok kebetulan ya kok masuk aja, nggak tahu ya karena kita iseng aja sih sebenarnya, kayak cek sound, kayak cek aja sebenarnya suara kita tuh cocok nggak sih didengar orang kayak gitu. Tapi kayak oke, ternyata masuk Garka Puncak ya, oke lah alhamdulillah. Oh berarti kamu kepikiran buat ikut Garka tuh ya karena cuma pengen cek sound aja? Iya gitu cek sound aja. Gak ada yang lain, gak ada. Wah luar biasa banget sih. Sel, kan sekarang tuh banyak banget tuh anak muda tuh yang kayak gampang insecure gitu. Kamu pernah gak sih seorang Selda nih yang orang-orang notabene-nya tuh ngelihat Selda tuh sebagai anak yang
baik, anak yang cantik, anak yang multi talenta gitu. Pernah nggak sih ngerasain insecure gitu? Oh, insecure ya, menarik. Karena dulu mungkin kalau soal insecure, karena emang waktu awal-awal COVID, kalau bahas insecure pasti semua orang pernah insecure. Aku nggak tahu ya kenapa. Tapi kayak dulu waktu COVID itu kayak bener-bener semua orang itu apa ya? Kan kita buka sosmed ya. Jadi kayak banyak waktu kita masih kecil kan biasalah belum glow up segala macam tuh sebenarnya kan. Terus kita belum pernah nyobain kayak mengembangkan bakat waktu COVID itu kayak gimana. Bener-bener kita kan di rumah aja dan kita melihat kayak orang-orang yang udah lumayan gede dan mereka tuh udah cantik, tau gak sih, udah yang kayak merawat diri gitu, segala macam. Nah mungkin insecure di situ, tapi emang nggak terlalu parah. Nah mungkin kalau misalnya disebut sebagai insecure titik beratku itu waktu sebenarnya ya kelas 10 kelas 10 enggak, awal kelas SMP sampai kelas 10 itu tuh aku nggak berani tahu ngomong di depan orang. Kayak beneran aku ngomong di depan orang tuh tanganku gemeter gitu loh. Masa sih? Soalnya tuh aku ngeliat kamu tuh kalau public speaking tuh bagus banget, tahu gak sih? Kayak aku gak percaya sih kalau Selda kayak gitu. Enggak, itu kayak karena gak pede aja. Karena sebelumnya itu belum pernah tuh yang bener-bener ngomong di depan orang. Bahkan waktu dulu itu kan ada kayak presentasi 5 besar calon ketua OSIS. Kan bawa mic tuh, mic-nya itu sampai basah. Sampai kayak mic-nya tuh semua isinya keringet tanganku. Jadi waktu itu aku kasih ke Pak Wawan kan, kayak Pak ini Pak mic-nya. Waduh Nduk, basah banget ya karena keringetku gitu loh, saking dredegnya. Tapi ya sebenarnya bisa diatasi kalau udah mulai ngomong. Itu sebenarnya lebih enak nggak sih? Iya, lama-lama tuh kayak ke bawah suasana jadinya enak. Tapi awal-awal tuh pasti dredeg, tremor banget. Jujur ya, aku tuh juga sering banget tuh yang namanya tuh demam panggung. Kamu gak bisa tau gak sih, suka kayak lemes gitu awal-awal. Tapi lama-lama kalau semakin kita ke tengah acara tuh semakin bisa gitu loh. Iya benar-benar. Tapi kalau awal-awal, duh gak banget, gue tuh mau pingsan kayaknya. Alay banget kali. Oke Sel, kamu tuh kan kegiatannya cukup banyak ya. Kamu ikut les gak sih? Apa? Les pembelajaran? Enggak. Nah karena aku mikir ya, waktu itu aku cerita lah ke mama, aku pengen les dong kayak at least bimbel gitu, atau enggak kayak les bahasa Inggris. Tapi tuh mama itu kayak yang ada waktu Tando, kayak enggak. Akhirnya ya mau nggak mau, akhirnya waktu itu karena kepaksa ya, karena semakin banyaknya padat, jadi aku tuh nggak ada waktu juga bahkan untuk kayak belajar yang serius gitu loh. Karena dulu kan sering dispen nih. Nah kalau misalnya untuk belajar sendiri di rumah, itu aku pasti selalu belajar sendiri dari rumah. Dari SMP itu juga selalu belajar di rumah, gak pernah les. Cuman karena dulu itu gak pernah, jarang masuk kelas nih awal-awal. Kan dulu dispen apa ya, zaman-zamannya bedol. Kan ada bedol tuh dispen terus. Jadi banyak sekali ketinggalan pelajaran sampai tiba-tiba PS aja. Akhirnya mama ya udah private aja lah. Jadi private PS tuh paling cuma sekali lah ketemu sama gurunya. Nah gak cukup lagi waktunya. Ya berserah diri kepada Tuhan. Oke. Tapi gimana sih caranya kamu memanajemen waktu gitu dengan kegiatan kamu yang aku rasa itu cukup padat gitu. Dan aku rasa ya semua orang itu gak bakal mampu gitu. Kayak kamu tuh kayak kuat banget gitu loh. Kalau manajemen waktu sebenarnya karena ada banyak ekskul juga yang aku ikutin. Terus ada OSIS juga. Sebenarnya yang paling memberatkan tentunya di OSIS ini ya. Sama belajar. Karena menurutku belajar itu kalau misalnya nggak ada dorongan ujian susah banget kan buat mulai belajar. Banget sih itu. Tapi kalau misalnya kamu merasa kayak pelajaran di kelas itu kurang maksimal, ya lama-kelamaan tuh bakal kayak ya udahlah belajar. Nah itu tuh pernah nih manajemen waktu yang paling kayak gacor banget. Aku kayak ingat keren banget ya. Aku kalau misalnya mikir itu lagi kayak nggak kuat lagi. Tapi itu emang kepaksa karena keadaan. Jadi kebetulan itu misalnya di hari itu aku ada kayak nari buat SMA Award dulu. Kan ikut juga tuh nari SMA Award kemarin. Nah itu kebetulan barengan sama ujian juga. Waktu itu ada ulangan harian biasa. Terus waktu itu kebetulan juga, itu zaman-zamannya bedol apa enggak ya? Aku kurang tahu sih. Pokoknya zaman-zaman ada program kerja juga. Nah akhirnya bener-bener itu ya, pagi aku dispen kan. Pagi keluar sekolah, terus bareng-bareng anak-anak ngurusin OSIS, terus balik ke sekolah, terus latihan SMA Award, terus habis SMA Award balik ke kelas ulangan, terus keluar lagi, terus nanti latihan SMA Award lagi sampai akhirnya pulang, terus kita belajar buat ulangan harian selanjutnya. Jadi itu balik rumah itu baru kayak jam 10 lah, belajar sampai jam pagi. Terus ya sebenarnya dikuat-kuatin aja sih, tapi lebih susah manajemen waktu kalau misalnya ada kayak dua hal yang mepet yang barengan. Kayak ini tadi kan, kebetulan ada FLS sebelum kesini. Terima kasih Alda karena menyempatkan waktunya nih untuk
hadir di podcast luar kelas. Ya aku yang malah minta maaf karena aku telat. Karena emang nggak It's bisa. okay. Kadang kayak guru tuh nggak bisa di stop gak sih ngomongnya, Betul kayak banget, betul nggak banget, bisa. iya. Jadi ya udah akhirnya agak terlambat di sini. Tapi emang ya bisa dipersingkat lah waktunya sehingga kita bisa melaksanakan podcast ini. Ya nggak? Wow, terima kasih Selda. Oke Sel, tapi dengan kegiatan kamu yang cukup padat, ada gak sih kekhawatiran dari diri kamu sendiri atau bahkan orang sekitar kamu, terutama orang tua nih? Kayak takutnya nih anak nanti sakit, kebanyakan banget nih kegiatannya gitu. Ya sebenarnya kalau khawatir, kalau misalnya orang-orang sekitar tuh jarang sih khawatir. Karena emang aku nggak kebiasaan untuk menunjukkan kalau misalnya aku lagi apa ya kayak sakit gitu. Aku biasanya nggak pernah nunjukin karena emang ya kebiasaan lah, kan banyak anak-anak juga anggota-anggota di OSIS kalau misalnya kebawa emosi, kebawa bad mood, kebawa sakit itu nanti bakal ngaruhin emosi yang lain. Jadi emang sekarang jarang banget buat nunjukin rasa-rasa sakit kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya buat diriku sendiri aku malah yang khawatir kadang kayak sebenarnya karena kayak mental kadang capek ya. Kayak fisik Capek tuh kayak banget. yang oh ya udah karena capek terus tinggal tidur terus besoknya udah seger lagi. Tapi kalau mental nggak kayak gitu ya. Enggak bisa banget sih tuh ya. Tapi ya lebih bersyukur, lebih banyak bersyukur. Itu yang selalu aku terapin sih biar buat ngembaliin mental balik lagi karena banyak bersyukur teman-teman, banyak bersyukur juga diberikan kesempatan bisa ikut banyak-banyak hal kayak gitu. Makanya kalau misalnya orang-orang bilang aku FOMO ya lumayan setuju sih, tapi enggak lah. Tapi jangan terlalu FOMO juga, jangan ditiru kalau itunya. Cuman lebih banyak bersyukur aku bisa ikut ini, bisa ngembangin bakat di sini, bisa jadi ketua OSIS, semua itu banyak disyukuri, banyak temen itu lebih happy sih karena aku juga bisa berteman sama kamu, Mir. Wah, oke, terima kasih loh ya. Oke, Sel. Nah kamu itu kan aku ngerasa ya, kamu tuh nari, nyanyi tuh juga bukan apa ya? Aku ngeliatnya tuh kayak ibaratnya itu kamu tuh udah ada bakat dari kecil. Jadi bukan yang kayak dadakan gitu. Itu kamu ada nggak sih kayak niat karena kamu udah tahu ternyata banyak yang orang nih yang suka sama suara aku atau banyak orang nih yang muji aku karena aku pintar nari. Itu kamu ada niatan untuk nerusin nggak sih? Kayak mungkin di karir kamu masa depan atau gimana gitu? Sebenarnya kalau misalnya untuk nerusin ke karir, I think kalau misalnya buat nari sama nyanyi enggak ya. Tapi kalau misalnya karena jujur kan aku udah bilang tadi ya mungkin ya aku belum pernah nari dan nyanyi sebelumnya. Jadi emang sebenarnya baru SMA ini keluar karena iseng-iseng nyoba aja karena banyak teman di situ akhirnya ya udah ikutan deh. Terus ternyata oke juga punya bakat di situ juga. Akhirnya ya kalau misalnya mau diterusin mungkin aku maksimalin di SMA ini. Tapi untuk kalau setelah SMA nanti kalau misalnya ada kesempatan lah komunitas-komunitas itu ya no problem sih. Tapi kalau misalnya untuk karir kayaknya enggak sih Mir gitu. Oke. Tapi Sel, aku juga penasaran banget. Kamu pernah gak sih insecure banget gitu? Kayak mungkin bukan ke penampilan sih, tapi lebih ke kayak bakat atau kemampuan kamu nih, skill diri. Insecure. Ceritain dong. Pernah. Gimana, Tapi ini gimana? kalau misalnya ada momen yang paling berkesan di hidupku ini masuk juga karena ini termasuk apa ya yang paling sampai aku nangis Mir. Aku tuh jarang banget orangnya nangis, tapi ini aku sampai bener-bener nangis karena saking kayak kecewa banget sama diriku. Karena itu kondisinya ya, aku itu udah jadi ketua OSIS nih. Nah, tapi emang bukan keadaannya ceritanya itu bukan di sekolah. Jadi emang aku waktu di luar sekolah. Nah, kondisiku itu lagi nggak fit. Jadi emang aku tuh juga nggak punya yang kayak pengen banget untuk meneruskan ke situ. Jadi ini kayak organisasi luar lah. Nah kebetulan aku diamanahin di situ buat jadi kayak calon ketuanya gitu loh, calon ketua di luar. Nah aku tuh nggak fit dan aku itu emang kayak awalnya tuh nggak yang pengen banget karena kan emang ya ngelihat program kerja di Semanti itu sebanyak itulah, nggak kuat juga kalau aku harus keluar dan juga harus punya bawahan lagi di luar tuh nggak mau lagi. Tapi karena gak tahu ya, karena aku selama ini tuh mikir kayak aku pengen kelihatan ya, at least walaupun nanti aku nggak jadi ketuanya ya, at least kamu membanggakan sedikit buat dirimu kayak ya melakukan yang kamu bisa lah. Tapi ternyata waktu itu karena nggak fit juga, jadi entah kenapa ya, aku tuh ngomong itu nggak bisa Mir. Aku tuh kayak keluarin kata-kata dari mulutku tuh nggak bisa Mir. Beneran ya kayak aku di depan orang ngomong terus kayak gitu loh Mir. Ya Allah, aku kayak malu banget. Tapi gak apa sih, aku gak pernah kayak gitu lagi. Cuman itu bener-bener memorable banget karena yang nggak ada banyak temanku juga di situ. Jadi kebetulan cuman beberapa teman aja, jadi nggak banyak yang tahu soal kejadian itu. Dan itu isinya ya cuman kayak orang-orang yang ada di organisasi luar itu. Nah anggapannya orang-orang jadi mandang, oh ternyata dia kayak gini ya gitu loh. Tapi itu kayak ya nggak apa-apa lah. Terus seiring berjalannya waktu ternyata
Banyak sekali hal-hal improve ya. Aku mulai deket sama komunitas di sana dan aku mulai percaya diri di lingkungan itu. Mungkin karena itu lingkungan baru juga mungkin ya Mir. Oke, setelah ini nih kita akan masuk ke segmen di mana kepo maksimal. Jadi Waduh. gini, jadi ada fans-fans kamu mungkin ya atau pengikut kamu yang ngirimin pertanyaan nih. Oke. Jadi berani jawab gak nih? Ya berani lah, pasti teman-teman deket nih yang ngirim. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen kepo maksimal. Yeay. Jadi nih Sal ya, kepo maksimal itu akan jadi kan kemarin kan kita sempat bikin sesi Q&A nih. Nah itu tadi itu tuh kan diisi nih sama teman-teman kamu. Nah kita bakal ngejawabnya di sini aja. Oke, memasuki ke pertanyaan yang pertama. Oke. Wow. Dari Bakabane. Siapa nih pacarnya Zelda? Nggak ada. Bohong, masa sih? Nggak ada, beneran. Untuk saat ini masih, kalau untuk pacar masih belum ada kebetulan. Karena emang ya mungkin sibuk ya, jadi nggak ada. Ya, iya. Kalau deketin susah, nggak, bercanda. Cuman kayak karena mungkin banyak waktu yang kesita di kesibukan ini, jadi mungkin sadly. Oke, tapi kalau dari Zelda nih ada nggak sih kayak tipe cowok idealnya atau mungkin tipe cowok yang buat Zelda tuh kayak wah kelepek-kelepek gitu lah misalnya. Duh, ada, tentunya ada tipe. Yang menurutku itu tipe cowok yang sangat atraktif. Karena aku kan tipikal orangnya tipikal yang kayak semangat banget ya. Jadi aku juga pengen kayak lihat kayak kamu gak sih lihat orang yang kayak selalu bekerja keras dan kayak ngelakuin sesuatu yang dia suka itu kayak yang bener-bener digetuin banget apa ya, sangat kerja keras banget di bidang yang dia suka gitu loh. Itu atraktif banget menurutku. Nah itu mungkin salah satu tipe yang paling di aku. Jadi kayak kalau yang lain ya gampang lah ya, tipenya gampang gak sih? Ya, boleh. Oke, yang penting nyaman gitu ya, nyambung juga kalau diajak ngomong. Benar, Oke, 100. lanjut ke pertanyaan kedua, ada dari Eric Ericons. Yes. Moto hidupnya apa nih? Oke, kalau untuk moto hidup sebenarnya agak susah sih, tapi gampang. Untuk moto hidupku itu dia lebih ke kayak apa ya? Bekerja keras lah sekarang, ikutin semua yang kamu bisa lakukan sekarang. Nanti biar di masa depan itu kamu bakal berterima kasih buat dirimu yang sekarang. Karena pernah gak sih Mir kayak ngerasa kayak kenapa ya gak dari dulu aku pengen belajar balet gitu misalnya. Iya, ya sih, kayak akhir-akhir tuh kayak nyesel gitu. Kenapa kecil gak pernah belajar piano misal kayak gitu. Sekarang gak bisa main piano, tapi kayak banyak orang teman-teman yang bisa banget main piano karena dari kecil udah belajar. Ya gak sih Mir? Betul banget. Ya kayak gitu, aku gak mau ada penyesalan 2 kali di hidupku karena itulah menjadi moto hidup. Oke. Boleh. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari S. Saturnus. Aku kepo banget sama pengalaman awal Zelda di organisasi, kok bisa sekeren sekarang nih? Oke. Kalau misalnya untuk pengalaman organisasi sebenarnya gak terlalu banyak. Cuman waktu SD dulu pernah, tau gak sih Mir, kayak dokter Cili. PMR kali ya? Ya PMR. Jadi kalau misalnya dulu waktu di SD pasti adalah per kelas misalnya ngajuin buat jadi PMR, siapa yang mau masuk ekskul PMR siapa. Nah waktu di PMR itu di komunitas itu dia kayak diseleksi nih Mir. Terus nanti bakal ikut kayak keluar, bakal ada kayak semacam kayak penyuluhan gitulah. Nanti buat jadi dokter Cili. Nah kebetulan dulu pernah jadi dokter Cili juga. Bersyukur lucu banget ya dokter Cili. Tapi waktu SMP baru ikut PMR lagi, tapi ya cuma setahun lah karena 2 tahunnya kan COVID ya, pandemi. Gitu. Tapi karena pengalaman-pengalaman yang kecil dan imut itulah akhirnya waktu di SMA ini bisa jadi ya lumayan jadi apa ya, pernah berorganisasi dengan orang lain, caranya bekerja sama dengan orang lain itu tahu rasanya lah Mir gitu. Terus kalau selama kamu berorganisasi ada nggak sih rasa kayak yang berkesan yang nggak pernah kamu dapetin gitu selama join organisasi? Karena kalau misalnya gini, kadang itu aku suka banget ya bersosialisasi, gak tau kenapa. Kayak tau gak sih kalau capek terus ketemu orang yang nyapa Zelda, terus kita kayak oh iya lo gitu, kayak langsung energinya nambah lagi. Terus gak Mir pernah kayak gitu gak? Pernah. Nah kayak gitu, nah di organisasi tuh jujur kayak charging banget ya aku, karena pernah nih kayak lagi capek-capeknya, terus lagi jarang juga ada proker, nah lagi bulan-bulan sepi nih. Terus waktu kita jalan keluar kelas kan banyak tuh anak-anak organisasi, anak-anak OSIS yang kayak kenal kita walaupun anak beda kelas, terus kayak nyapa aja karena kan kita saking banyak anggota juga di OSIS, jadi kayak banyak yang nyapa. Itu yang bikin aku happy sih, dan juga organisasi ini bikin aku kenal sama banyak orang itu yang
buat aku bersyukur sampai sekarang. Betul banget. Seneng ya kalau misalnya banyak orang yang kenal sama kita gitu tuh. Kayak kita lucu. merasa kayak wah gitu, kayak Iya. star banget gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Naila. Kenapa bisa selalu percaya diri? Oke. Percaya diri. Sebenarnya pernah gak sih yang kayak rasanya kalau misalnya nggak percaya diri tuh kayak apa yang dilakuin jadi nggak maksimal gitu? Ya nggak sih? Betul banget sih. Aku sering banget ngalamin kayak gitu, Sel. Tau gak sih? Sedih banget gitu. Iya kan? Iya. Makanya kayak kadang karena ya moto hidup tadi ya, tidak boleh menyia-nyiakan hal-hal yang ada di depanmu, nggak boleh Betul menyia-nyiakan kesempatan. Nah, dengan percaya diri itu kayak sebenarnya gini, misalnya aku ditawarin, mau nggak Sel ikut nari tahun ini, tapi misalnya karena nggak pede, nggak terlalu banyak pengalaman, tapi itu kayak kalau misalnya nggak pernah nyoba ngerasain juga kayak ya udahlah pedein aja, lah, ya udah aku ikut, aku percaya diri buat ikut, dan hasilnya karena pede itu jadi kita maksimal all out gitu loh, apa yang kita lakuin tuh jadi all out. Jadi sebenarnya kenapa selalu percaya diri, karena emang aku pengennya selalu percaya diri, karena kadang kayak omongan-omongan positif yang keluar dari mulutmu itu bikin kamu jadi makin percaya diri. Kadang kayak lagi sedih kayak bisa lah ngelakuin ini, udah pernah lah sebelumnya ya kan Mir, kamu Iya, pernah betul banget sih lah itu. Oke. itu sih. Gitu aja. Oke, gitu aja. lanjut berarti ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari Y_1ST. Apa arti dari nama kamu? Nama lengkap. Ngocak ya. Oke, nama lengkapku kan Griselda Rizke Celia Putri. Setauku nih ya, karena waktu aku tanya mamaku juga nggak tahu, kayak asal aja ngasih nama. Cuman waktu itu aku searching di Google dulu waktu kecil. Nah, aku tadi pengen searching lagi tapi males. Tapi kayaknya seingatku ya. Untuk yang Rizke tau lah, Rizky, betul. Kalau Rizke Celia tuh maybe kayak bunga gak sih? Nggak tahu sih. Ya mungkin kayak hal-hal kayak bunga Celia mungkin ada, I don't know. Putri karena aku cewek. Kalau Griselda itu setahu aku itu dia tuh kayak kesatria apa ya, perempuan yang gigih kalau nggak salah. Aku seingatku itu. Jadi kayak seseorang perempuan yang gigih lah arti dari Griselda itu. Jadi ya seru gak sih? Lumayan. Betul banget. Tapi aku ngerasa nama kamu tuh cocok banget sama kamu. Kayak bener ya katanya kalau nama itu adalah doa. Iya, aku lihat doa. Salda tuh sosok yang perempuan yang gigih banget gitu. Kayak kelihatan banget auranya tuh pekerja keras gitu, Sel. Sumpah. Gila. Oke. Amin. Ke segmen selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, sorry. Dari Muhrashi. Alasan mau menjadi ketua OSIS nih. Wah, menarik nih. Menarik karena dulu fun fact aku nggak mau jadi ketua OSIS. Gak mau. Nah, terus karena kayak dulu itu waktu udah apa ya, udah 5 besar dulu kan, masuk 5 besar tuh. Itu aku masih nggak mau buat join jadi ketua OSIS tuh, masih nggak mau. Bahkan dulu itu kayak ada pengisian skala seberapa prioritas kamu pengen jadi ketua OSIS. Aku cuma ngisi 6 dari 10 beneran. Aku nggak ngisi yang banyak gitu loh. Nah ternyata waktu itu ada panitia apa guru gitu bilang ke aku kayak, Zelda itu teman-temanmu semuanya ngisi 10/10, kenapa kamu ngisi 6/10? Dibilang kayak gitu. Nah kebetulan udah 5 besar gitu loh. Jadi kayak waktu aku denger itu kayak banyak sekali support ya dari guru, mama, papa, semuanya bilang kayak ya jangan gitulah Dek, udah diamanahi buat sampai 5 besar, ya jangan disia-siain. Nah balik lagi karena tadi aku mikir ya aku nggak mau membuang-buang kesempatan kalau ya aja bisa kayak bermanfaat juga buat orang lain gitu loh ya kan, waktu jadi ketua OSIS. Tapi dulu waktu kenapa aku juga nggak pengen, karena aku ngebayangin itu capek banget nggak sih Mir? Iya capek banget. Pasti juga mikir juga jadi ketua OSIS itu bebannya, tanggung jawabnya. Betul. Nah tapi karena udah ngerasain ya, karena aku mungkin ada beberapa adik-adik yang pengen mungkin nanti jadi ketua OSIS dan memantapkan lagi. Sebenarnya waktu jadi ketua OSIS itu ya banyak hal sedihnya, banyak serunya juga kok. Kalau misalnya mau mikirin happy-happynya, banyak hal-hal yang membuat kamu bisa improve juga kalau misalnya mau jadi ketua OSIS. Kayak mulai dari kayak semakin banyak tanggung jawab yang kamu beban, kayak sebenarnya ngerasa kayak oh ya aku kemarin udah pernah ngalamin masalah ini, nggak mungkin lah nanti ke depannya ya bisa lah ngelewatin masalah kayak kecil kayak gini, pasti bisa. Jadi kayak udah kebiasaan lah ketemu masalah-masalah yang sekiranya datang di kehidupan. Jadi nanti mungkin ini bisa jadi bekalku di masa depan bener. Gitu, karena Tuhan tidak akan salah memilih pundak ya. Iya betul banget. Kamu kok bijak banget sih Sel. Aku nih kalau jadi cowok kayaknya aku suka sama kamu deh Sel. Aku juga suka sama kamu. Udah lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah. Oh ternyata udah habis. Wah gak kerasa banget ya Sel.
Kita udah ngobrol banyak nih. Kita udah sharing tadi kayak mulai dari organisasi, terus habis itu juga pribadi kamu gimana. Kamu tuh aku ngeliatnya ya kalau dari ngobrol sama kamu tuh anak yang gigih, Yes. anak yang dewasa dan anaknya tuh fun banget kalau diajak ngobrol gitu thank tuh. you. Oke. Tapi terasa kita ternyata harus menutup podcast kali ini. Ya, terima kasih semuanya karena telah menonton kita. Terima kasih kepada tim-tim di Pro. Terima kasih. Iya, dan aku juga mau ngucapin selamat bulan Ramadan karena kita kan melakukan syutingnya di bulan Ramadan ya, Sel. Oke. Jangan lupa untuk kepoin Instagram dari @bwks.pro dan juga jangan lupa untuk kepoin Instagramnya Selda yaitu Ya boleh Mokun, sama jangan lupa kepoin ini yang paling penting, gak usah kepoin IG ku, kepoin OSIS PK Bawi Karsu. Oke. Oke, baik, terima kasih semuanya. Aku Amira dan Selda pamit undur diri. Pamit undur diri. Dadah.